Selamat datang. Halo guys, apa kabar? Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Selamat datang di channel YouTube saya, Indo Bookshop. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas tentang gerakan melingkar atau circular interpolation tidak 90 derajat, terutama untuk pemrograman mesin CNC turning atau CNC bubut. Selamat menyaksikan. Circular interpolation tidak sama dengan 90 derajat atau gerakan melingkar tidak 90 derajat dalam pemrograman CNC turning. Format penulisan sintaks programnya sama, G2 atau G3 diikuti X dan Z, di mana X dan Z adalah koordinat tujuannya, kemudian diikuti parameter I dan K sehingga terjadi pergerakan melingkar. Ilustrasinya seperti ini, ada contoh soal seperti ini. Yang kita bahas ini adalah contoh pahat berada di atas benda kerja. Jadi misalnya ada pergerakan C menuju D seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Menganalisanya pun sama dengan yang 90 derajat sama, ada 4 langkah, yaitu yang pertama tentukan arah penyayatan atau cutting cycle-nya, G2 atau G3, kemudian yang kedua adalah tentukan posisi start point, end point, center radius, dan radiusnya, di mana SP, EP, CR, dan R nanti dibahas dalam definisinya seperti apa. Yang ketiga, gambarkan letak posisi I dan K-nya. Yang terakhir adalah tentukan nilainya positif ataupun negatif nominal dari I dan K. Definisinya adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui pergerakannya seperti ini, tentu saja yang pertama kita bisa menentukan ini gerakan, misalnya pahatnya di atas ya, pahat di atas benda kerja. Apabila pergerakan ke sana berarti searah jarum jam atau G2. Langkah pertama sudah oke. Langkah berikutnya adalah menentukan start point-nya, end point-nya, dan center radius, di mana start point adalah koordinat titik awalnya atau start point. EP adalah koordinat titik tujuannya, sedangkan center radius adalah koordinat titik pusat radiusnya atau center radius. Sedangkan R adalah besar radiusnya, contohnya seperti ini, jarak dari CR ini menuju ke EP adalah R, sebesar R, sama panjang, juga sama dari CR ini sampai ke ujung ini juga R. Jadi ini adalah seperti kita menjangka ya, atau melingkar ya, menjangka. Jadi masuknya di sini. Dan juga dari titik ini menuju ke sini besarnya juga sama R. Sedangkan definisi dari I dan K adalah I adalah jarak antara SP dan CR yang sejajar sumbu X. K adalah jarak antara SP dan CR yang sejajar sumbu Z. Apabila kita tinjau lagi, sumbunya adalah yang memanjang adalah sumbu Z, yang melintang adalah sumbu X atau untuk diameter. Jadi apabila dikatakan kata sejajar, ini adalah lambang sejajar, paralel. Kalau di sebelahnya adalah tegak lurus atau perpendikular. Jarak antara SP dan CR yang sejajar, kalau sejajar sumbu X, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini letak gambar dari I ya, posisi I. K ini adalah berada di sini, posisinya yang sejajar sumbu Z. Ciri yang paling utama adalah salah satu nilai nominal I dan K adalah tidak sama dengan 0. Jadi maksudnya I dan K ini mempunyai nilainya, I dan K nya mempunyai nilai. Kemudian langkah keempat ini penandaan plus atau minus dari I dan K sama. Dalam hal ini SP sebagai acuan, SP berada di tengah. Kemudian yang berubah posisi adalah CR-nya. Apabila CR berada di atas dari SP, maka I-nya plus. Apabila CR berada di bawah dari SP, I-nya bernilai minus. Apabila CR berada di sebelah kiri, maka K-nya bernilai minus. Apabila CR berada di sebelah kanan, K-nya bernilai plus. Berikut penjelasan dari gerakan melingkar tidak 90 derajat, perhitungannya. Dalam kesempatan ini, pembubutan dari gerakan melingkar tidak 90 derajat akan menggunakan siklus G73. Digunakan untuk pengerjaan kasar atau roughing, mengikuti profil kontur benda,
Dalam hal ini dapat diatur berapa kali langkah penyayatan mengikuti profil kontur bendanya. Ilustrasinya seperti ini, multipass ya, jadi tidak langsung mengenai profil konturnya, akan tetapi bertahap demi tahap mendekati profil kontur bendanya. Format penulisannya hampir sama dengan siklus kemarin seperti G71 dan G72 ya, juga G70. Dalam hal ini G73 diikuti U dan R baris pertama. Baris berikutnya adalah atau baris kedua G73 diikuti P, Q, U, W, dan F. Untuk baris pertama G73 adalah siklus pengulangan profil kontur bendanya. Sedangkan U adalah kedalaman penyayatannya untuk sumbu X ya, kedalamannya. Sedangkan R di sini bukan retract tetapi jumlah penyayatannya. Baris kedua P dan Q. P awalan dari subrutin atau awalan profil bendanya, sedangkan Q adalah akhiran dari subrutin atau titik pembebasannya. Kemudian U dan W adalah penyisaan atau lawan untuk sumbu X, sedangkan W adalah penyisaan atau lawan untuk sumbu Z. Sedangkan F sendiri adalah kecepatan penyayatan atau feeding. Beberapa rumus yang sering digunakan dalam perhitungan dari gerakan melingkar tidak 90 derajat, salah satunya menggunakan Pythagoras. R kuadrat sama dengan I kuadrat plus K kuadrat, di mana rumus ini sudah dikonversi untuk perhitungan dari gerakan melingkar tidak 90 derajat. Berikut adalah contoh soal latihan dengan aplikasi G73 dan G70. Untuk posisi yang pertama adalah posisi pahat di atas. Ini adalah gambar benda kerjanya dengan kontur profil seperti ini. Originnya berada di depan seperti ini. Kemudian ini posisi pahatnya berada di atas. Pahat menggunakan pahat luar kanan outside right tool ya. Ini bertindak sebagai roughing kemudian sekaligus finishing. Pahat kanan luar ya, carbide ya. Material dengan spesifikasi seperti ini, RPM yang digunakan 1100. Seperti biasa, di sini ada beberapa poin A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tentu saja harus mengisi tabel koordinat. Entry point yang digunakan di sini adalah warna materialnya 36, sepanjang 75. Entry point atau poin awal aman saya gunakan diameter pada posisi X36, di posisi aman di luar sini, dan Z-nya 5 mili di depan Z0 ya, ini. Kemudian ada poin A, B, C, D, E diisi ya. Pada poin A ini adalah karena ini chamfer 2 20 ya. Jadi 20 dikurangi 2 kalinya 2. Jadi 16, Z0 dan seterusnya. B X-nya 20, Z-nya min 2. Pada titik C, diameternya 20 minus 7 ya. Dalam artian 22 dikurangi 15 ya, di sini min 7. Dan seterusnya, ada D, E, F, G, H ya. Begitu. Untuk I dan K-nya juga cara menentukannya sama. Ilustrasi dari gerak melingkar seperti C menuju D. Itu kalau diilustrasikan seperti ini, digambarkan. Yang pertama tentukan arah gerakannya yaitu G2, kemudian menentukan letak SP, EP, dan CR. Langkah ketiga adalah menggambarkan letak posisi I dan K-nya. I adalah jarak antara SP dan CR yang sejajar sumbu X. Jadi digambarkan seperti ini. K adalah jarak antara SP dan CR yang sejajar sumbu Z. Digambarkan seperti ini. Ini yang diketahui adalah K sudah diketahui karena jarak 15 ini sudah diketahui, sehingga K adalah setengah dari 15. Kemudian yang belum diketahui adalah I-nya. Untuk mencari I, ini bukan sisi miringnya ya, akan tetapi jarak dari titik ini menuju ke sini. Nah, kalau ini dikeluarkan, ini adalah segitiga siku-siku, sehingga menggunakan rumus Pythagoras. Tentu saja sisi miring adalah sama, R-nya di sini R15. K sudah diketahui 7,5 dan I-nya tidak diketahui, sehingga dimasukkan dengan rumus Pythagoras.
I kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi K kuadrat. Dihitung, kemudian diakar dan hasilnya adalah 12,990. Untuk menentukan plus dan minusnya, untuk I apabila CR berada di atas SP, maka I-nya bernilai positif. Untuk K apabila CR berada di sebelah kiri dari SP, maka K-nya ini akan minus. Nah, sehingga dimasukkan di titik ini, di titik D. Begitu juga untuk pencarian untuk sumbu F-nya. Maksud saya untuk poin di F-nya. Ini juga cara menganalisanya sama, hanya berbeda ukuran radiusnya. Kemudian di sini tertulis programnya, main program dan subprogram sudah dibahas di video sebelumnya. Di sini ada siklus G73 dan finishing menggunakan G70. Jadi G73 ini maksudnya difungsikan untuk cycle pattern repeat ya. Dalam artian mengikuti profilnya G73 ini. Untuk bertindak sebagai roughing ya. Begitu. Seperti yang dibahas di sebelumnya, G73 diikuti U dan ada R, kemudian ada F. Baris kedua G73 diikuti P, Q, U, dan W. Di mana penjelasannya ada di sebelah kiri bawah ini, analisa parameter G73. Tentu saja kita hitung selisih diameternya yang dikurangi, diameter terbesar dikurangi diameter terkecil, diameter 34 dikurangi diameter terkecilnya. Diameter terkecilnya ini digambar, di sini memang belum ada, tapi di contoh di bawah sudah digambarkan, yaitu 15,44 dihitung diameter terkecilnya, sehingga diameter terbesar dikurangi diameter terkecil, hasilnya adalah diameter 18,56. Kemudian pengurangan persetnya adalah artian persetnya ini atau U ya, nilai U ini didapat dari selisih dari diameter, dalam artian diameter ini dibagi 2, 18,56 dibagi 2, 9,2 hasilnya, pengurangan bagian atas dan bawahnya maksudnya, kemudian dibulatkan ke atas atau masing-masing dikurangkan 10 mili. Jadi nilai U-nya ini menjadi 10 ya. Kemudian jumlah penyayatannya atau R-nya, rumusnya per set dikurangi DOC atau depth of cut-nya. Jadi 10 dibagi misalnya DOC-nya, depth of cut-nya 0,5 misalnya. 10 dibagi 0,5 adalah 20. Sehingga dibutuhkan 20 kali penyayatan. Kemudian dituliskan di sini R-nya. Jadi cara menghitung U dan R-nya sudah dijelaskan. Kemudian untuk F-nya ya relatif 0,3 ya. Kemudian G73 baris kedua, P ini adalah awalan dari konturnya seperti ini. Tentu saja cukup mudah setelah kita mengisi tabel koordinat di sini. Dan Q adalah titik awal pembebasan. Kemudian di finishing sama P dan Q-nya, feedingnya diturunkan, kemudian selesai. Berikut penjelasan dari manual programming gerakan melingkar tidak 90 derajat untuk posisi pad di atas.